Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Febiinda Rizky NPM 211070712015, Prodi Kesehatan Masyarakat Universitas Baitur Rahmah. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Yang terhormat Bapak Nova Arikman DR SKM MKes selaku dosen pengampu mata kuliah Etika dan Hukum Kesehatan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang kode etik profesi kesehatan masyarakat. Yang pertama, pengertian kode etik profesi kesehatan masyarakat. Kode etik kesehatan masyarakat merupakan landasan moral dan pedoman tingkah laku profesional yang dijunjung tinggi, diamalkan, dan diamankan oleh setiap anggota profesi kesehatan masyarakat. Kode etik kesehatan masyarakat wajib dipatuhi dan diamalkan oleh pengurus dan anggota organisasi tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten atau kota. Dalam hal untuk menjunjung dan menegakkan sebuah kode etik kesehatan masyarakat, seorang kesehatan masyarakat perlu mengikuti pendidikan tentang kesehatan masyarakat agar mengerti dan paham akan kode etik itu sendiri. Apalagi seorang yang sudah menjadi profesional tentunya sudah mengetahui lebih mendalam tentang kode etik itu sendiri. Untuk menegakkan kode etik kesehatan masyarakat bisa dilakukan dengan memberikan sanksi berupa teguran, baik lisan maupun tulisan, mengucilkan pelanggar dari kelompok profesi atau memberlakukan tindakan hukum dengan sanksi keras, karena kesehatan masyarakat sebagai ilmu dan seni untuk mencegah penyakit, memperpanjang masa hidup dan meningkatkan kesehatan melalui upaya bersama masyarakat secara terorganisir untuk sanitasi lingkungan, pemberantasan penyakit, pendidikan kesehatan, pelayanan kesehatan, dan sebagainya. Mengandung makna bahwa aspek preventif dan promotif adalah lebih penting daripada kuratif dalam rangka peningkatan status kesehatan masyarakat. Contoh kode etik profesi kesehatan masyarakat yaitu saat profesi kesehatan masyarakat melakukan tugasnya tidak boleh membedakan ras, agama, dan lainnya, dan harus memberikan pelayanan yang sesuai dialami pasien dan meminta persetujuan kepada keluarga pasien terhadap tindakan apapun yang dilakukan. Pada umumnya, pelayanan kesehatan merupakan upaya dengan niat baik untuk memberikan pertolongan, meringankan penderitaan, dan mengupayakan kesembuhan berdasarkan standar kompetensi dan standar operating prosedur. Oleh karena itu, bila terjadi efek samping atau hasil yang tidak sesuai dengan harapan, bukanlah suatu tindak pidana, sehingga bila terjadi sengketa dapat diselesaikan melalui proses mediasi. Konflik pelayanan kesehatan yang dikarenakan pasien atau keluarga pasien menganggap dirugikan atau mengalami resiko medis, maka penyelesaiannya bukan melalui tuntutan pidana atau gugatan perdata, melainkan diproses sebagai sengketa medis, yang diselesaikan melalui mediasi medis atau peradilan khusus kesehatan yang bersifat ad hoc, tanpa campur tangan peradilan umum dan dari aparat penegak hukum umum. Selanjutnya yaitu kegunaan kode etik bagi profesi kesehatan masyarakat. Yang pertama, kode etik membantu meningkatkan kepercayaan publik terhadap integritas sebuah profesi dan melindungi klien dalam hubungan dan tanggung jawab seorang kesehatan masyarakat yang profesional kepada klien dan kesejahteraan mereka. Selanjutnya mencakup penegakan dalam kepercayaan dan komunikasi kepada masyarakat. Yang kedua, kode etik tersebut dapat menjadi suatu acuan dan juga panduan bagaimana praktisi kesehatan masyarakat bertindak sehingga tidak melanggar kode etik yang ada sebelumnya dan meminimalisir pandangan negatif dari masyarakat. Segala kode etik yang dibuat baik untuk kesehatan masyarakat maupun mengatur praktisi kesehatan itu sendiri, kode etik itu sendiri juga tidak terbatas kepada sumber daya manusia yang ada, namun juga meluas ke sumber daya barang yang sejatinya diperuntukkan untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat yang ada. Yang ketiga, profesi kesehatan masyarakat melanggar kode etik profesi akan memperoleh sanksi etika dari organisasi profesinya.
dan mungkin juga apabila melanggar ketentuan peraturan atau perundang-undangan, juga akan memperoleh sanksi hukum. Oleh sebab itu, suatu kewajiban bagi semua petugas kesehatan dari profesi kesehatan dan calon petugas kesehatan dari profesi kesehatan apapun untuk memahami etika dan hukum kesehatan. Yang keempat, kesehatan masyarakat untuk mencegah penyakit, memperpanjang hidup, dan meningkatkan kesehatan melalui upaya bersama masyarakat secara terorganisir untuk sanitasi lingkungan, pemberantasan penyakit, pendidikan kesehatan, pelayanan kesehatan preventif dan promotif adalah lebih penting daripada kuratif dalam rangka peningkatan status kesehatan masyarakat. Yang kelima, sebagai sarana kontrol sosial bagi masyarakat umum untuk suatu profesi tertentu dan sebagai cara untuk mencegah intervensi dari pihak lain di luar organisasi mengenai hubungan pekerjaan. Selanjutnya, kode etik Persakmi dan IAKMI. Yang pertama, Persakmi. Kode etik tersebut juga dapat memberikan suatu kredibilitas moral dan status profesional yang lebih tinggi dalam menerapkan kesehatan masyarakat. Dengan kode etik yang ada adalah satu, kesehatan masyarakat secara prinsip harus memiliki fundamental yang dapat memenuhi kebutuhan dari kesehatan masyarakat dan berperan dalam mencegah efek yang tidak diinginkan dalam upayanya, meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Yang kedua, kesehatan masyarakat harus memiliki tujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dengan menghormati hak-hak dari masing-masing individual di suatu masyarakat. Ketiga, peraturan-peraturan mengenai kesehatan masyarakat yang ada harus dibuat sesuai dengan kebutuhannya di masyarakat dan dilakukan evaluasi rutin dalam penerapannya. 4. Kesehatan masyarakat harus dapat dijangkau oleh setiap golongan masyarakat yang ada. 5. Kesehatan masyarakat harus mencari informasi yang menunjukkan efektivitas dari implementasi suatu program atau peraturan yang telah ada sebelumnya dalam menjaga dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Selanjutnya, IAKMI. Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia atau IAKMI sebagai organisasi profesi kesehatan masyarakat mempunyai tanggung jawab dan kewajiban untuk menjamin terlaksananya P2KB yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat Indonesia, serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi bagi setiap anggota IAKMI. Oleh karena itu, IAKMI mengembangkan program pengembangan keprofesian berkelanjutan sebagai acuan pemberian satuan kredit profesi atau SKP terhadap berbagai bentuk kegiatan keprofesian, pendidikan pembelajaran, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta pengabdian masyarakat di bidang kesehatan masyarakat. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.